Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia, CGP Angkatan 9, SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Tugas kali ini adalah mengenai koneksi antar materi modul 2.2 kompetensi sosial emosional. Sebelum masuk pada pertanyaan yang diajukan di LMS, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai pembelajaran kompetensi sosial emosional. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kemudian, pentingnya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Nah, dalam hal itu, peran praktik kesadaran penuh dapat membantu Anda dalam menyikapi proses dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Sekarang kita akan melihat kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah penuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Kehadit tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensi diri mereka. Pemahaman saya sampai pada tahap ini yang terkait dengan materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, saya jabarkan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa penciptaan lingkungan belajar yang positif hanya menyangkut penyediaan sarana dan media yang menjadi pendukung terlaksananya proses pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata terciptanya lingkungan belajar yang positif juga terkait dengan peningkatan kompetensi sosial dan emosional sehingga dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesadaran psikologis, 3 hal mendasar dan yang penting saya pelajari pada modul ini adalah: yang pertama adalah pengajaran eksplisit, di mana memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keberagaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, integrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang terakhir yang harus saya pelajari adalah menciptakan iklim kelas dan budaya di sekolah. Hal pertama mendasar yang saya pelajari adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesadaran diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain melalui kesadaran sosial,
membangun dan mempertahankan hubungan yang positif melalui keterampilan berelasi, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pula. Hal mendasar yang kedua adalah pentingnya diri saya mengintegrasikan KSE ke dalam praktek mengajar di kelas. Tujuan kompetensi sosial emosional dapat saya integrasikan ke dalam setiap konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik yang saya ampu di kelas nanti. Dalam menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, salah satu upaya yang akan saya lakukan adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan rekan sejawat adalah: pada murid, saya akan memperbaiki kualitas relasi yang tercermin dalam sikap saling percaya. Sikap saling percaya ini akan berdampak pada keterikatan atau ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Murid-murid akan lebih berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba, berkolaborasi, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih optimal. Selain kualitas relasi guru dan murid, lingkungan kelas yang aman dan positif juga dapat diciptakan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat merangkul keberagaman dan perbedaan, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimisme. Pada rekan sejawat, saya akan mendorong kolaborasi agar bersama-sama bisa menjadi teladan dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat untuk memperbaiki kualitas diri. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.2 yang saya paparkan kali ini. Harapannya, dalam penerapan pembelajaran sosial emosional diperlukan keterlibatan berbagai pihak dan kompetensi diri dalam mengelola kemampuan yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.